hadir di sekeliling kita. Oleh karena itu mudah-mudahan ini istiadah setiap pagi dan sore, pagi pada subuh, sore pada asar, karena ini dua waktu yang istimewa. Waktu subuh disebut waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Begitu Quran memberitahukan kepada kita di Bani Israil ayat 78 dan 78 akhir sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-bas inna al fajri kana mashhuda. Ini waktu yang disaksikan, dia melakukan ibadah di waktu subuh disebut disaksikan bahwa dia orang yang benar. Para malaikat jadi saksi. Nah, oleh karena itu maka ada amalan spesial. Ya, ada amalan spesial. Mudah-mudahan kalau ini diamalkan setiap pada subuh, setiap pada sholat sunnah fajar, itu artinya bisa sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah tahajud, ya. Jadi sholat fajar itu. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh yang disebut oleh Nabi yang mengerjakan amalan ini, maka kebaikannya, pahalanya seluas langit dan bumi. Ya. Yang kedua, maknanya sholat fajar itu sholat sunnah tahajud. Apa amalannya? Kalau ini kontinu riyadhah dilaksanakan, insya Allah Allah akan memudahkan pintu-pintu rezeki buat kita. Apa itu? 3 Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astaghfirullah 100 kali. Ya, ini sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah qobliyah subuh. Makanya kita dikasih waktu setelah ada sholat sunnah untuk melaksanakan sholat itu ada interval waktu rata-rata 5-10 menit. Nah, ini untuk berdiri. Ya, kalau yang mendikirkannya ada sholat tahajud bagus, ya, atau sholat sunnah qobliyah. Emang qobliyah itu baiknya semua sholat sunnah kecuali 3. Semua sholat sunnah utamanya itu dikerjakan di rumah kecuali 3. 1 tahiyatul masjid, yang kedua Idul Fitri, Idul Adha. Itu aja, yang lain harus di rumah. Ya. Tapi kalau di rumah maka perlu sholat berjamaah. Harus di masjid lah. Hanya waktunya dimanfaatkan. Kalau tidak bisa waktu sholat tahajud, sholat sunnah qobliyah subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim. 2 kalimat pertama itu adalah Nabi dalam riwayat Imam Bukhari menjelaskan kalimatani khafifatani, 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi sangat memberatkan fil mizan, dalam timbangan di akhirat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah, itu penting. Kemudian astagfirullahaladzim. Itu tambahan. Dari mana tambahannya? Dasarnya Quran surat An-Nasr. Idza jaa Rasulullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu dasarnya. Jadi kalau kita ingin menjemput pertolongan Allah, amalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim. Ini sekaligus memohon perlindungan dan pertolongan. Nah, adapun istiadah yang tadi itu dikir itu 100 kali minimal. 1000 kali boleh. Tentang banyak dikontrasi sebanyak-banyaknya silakan, ya. Kan cuman intonasinya
intonasi yang takon, intonasi anu dikatakan astagfirullahaladzim. Karena udah istighfar lagi itu ada jelas fokus ayah astagfirullahaladzim kecil dari balik astagfirullahaladzim. Istighfar itu penting banget. Istighfar ya. Apa istiadanya sudah kita ketahui. Mari kita sama-sama minimal 3 kali ya, setiap pagi dan sore. Atau kalau Hasan Al-Banna menyebutnya al-maksurat. Al-maksurat itu artinya rekam jejak yang dilakukan oleh Nabi, itu namanya al-maksurat. Maka kita menyebut namanya afar Nabi gitu. Itu artinya rekam jejak. Nah, Al-Ghazali menyebutnya dalam kitab Al-Dikr ya, itu artinya dikir-dikir. Oleh asal Al-Banna dikirkan menjadi al-maksurat. Ini kan dua al-maksurat di sana. Al-maksurat apa namanya? Bukan dikir, itu namanya kalau Al-Ghazali itu ditulis dari kitab Al-Ghazali namanya dikir. Seperti halnya Al-Adkar, kalau Al-Ghazali namanya Al-Adkar, dikir. Hasan Al-Banna menyebutnya al-maksurat, rekam jejak yang dilakukan oleh Nabi. Ini soal penamaan, soal nama itu kan soal selera. Ya. Apa istiadanya? Sudah kita ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Ayat terakhir surah At-Taubah. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah istiadah, artinya memohon perlindungan kepada Allah. Ahli tarekat menyebutnya hijab. Hijab itu dari kata hijab, artinya perlindungan atau penghalang. Ya, silakan yang mau bilang hijab silakan. Mau bilang istiadah silakan. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan kita selalu diingatkan, Pak. Selalu diingatkan hati kita untuk selalu berzikir atau beristiadah memulai pagi dan sore hari. Ya, setiap pada subuh, setiap pada
ingin menyampaikan temanya adalah tahun keberuntungan. Ya, tahun keberuntungan. Jadi kita ingin meraih di tahun 2022 ini dan tahun 2023 nanti kita ingin meraih masuk kategori orang-orang yang meraih keberuntungan. Ya. La'allakum tuflihun, la'allakum tadakkarun, la'allakum turhamun. Jadi kita semoga beruntung, selalu dikir dan selalu dirahmati oleh kita ingin meraih kelompok manusia yang meraih keberuntungan. Lalu apa syaratnya supaya kita meraih keberuntungan itu? Saya akan mengutip hadis, bukan hadis, nasihat yang ditulis oleh Imam Ad-Darbuzi dalam salah satu kitab Maghfusnya. Ini menjadi bacaan pokok para santri yang beliau dokumentasikan dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Beliau menyebutkan ada 5 amalan yang harus dimaksimalkan dalam perjalanan waktu hidup setiap kita agar kita meraih keberuntungan itu. Ya, saya maka menyebut ini tahun keberuntungan. Nanti kalau malam tahun baru saya menyebutnya malam keberuntungan. Kita menyebutnya ini ya tema subuh ini tahun keberuntungan gitu. Karena ini akhir tahun, mudah-mudahan ini tahun keberuntungan. Ya, tahun keberuntungan. Saya akan sedikit mengutip nasihat Imam Az-Zulzani dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim. Ini kitab yang membimbing para santri kaum muslimin kita ini menemukan hakikat ilmu. Jadi ada semacam filsafat ilmu meskipun di dalamnya ada metodologi mungkin metodologi. Beliau menyebut ada 5 amalan yang harus dimaksimalkan dalam perjalanan waktu hidup setiap kita supaya kita selalu bertautan dengan keberuntungan. Beliau mengatakan begini: ayam bagi likulli muslimin, ayam bagi maka priyogi, maka mesti menjadi keharusan dan kemestian likulli muslimin bagi setiap orang muslim. Jadi yang bukan muslim gak usah repot ini. Ayastagilla untuk menyibukkan dirinya fi jami'il awqati di semua rentang waktu yang dilaluinya. Jadi mesti bagi seorang mukmin muslim untuk menyibukkan dirinya dari rentang waktu yang dilaluinya. Apa itu? Yang pertama adalah bidzikrillah ta'ala. Pertama, untuk membiasakan berzikir kepada Allah. Masih ingat berzikir? Berzikir artinya berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Itu namanya zikir. Jadi zikir itu bukan hanya ucapan, tapi seluruh tata sikap kita menunjukkan ketaatan kepada Allah. Itu namanya zikir. Jadi ada zikir ucapan, ada zikir perbuatan. Ada orang yang zikir kalau ngobrolnya ucapannya selalu tasbih subhanallah, masya Allah, tapi nipu kok. Nah ini namanya tidak berzikir itu. Ya,
Jadi dikirnya belum masuk ke dalam hati. Jadi kalau ngomongnya subhanallah, masya Allah, tabarakallah, tapi seringkali bingung, seringkali menyakiti orang. Nah, itu belum dikir Pak, itu belum dikir. Jadi dikir itu artinya dikir itu mana dasarnya adalah tegak lurus, artinya konsisten dengan kebenaran, itu namanya dikir. Nah, oleh karena itu berzikir artinya berbuat, bersikap seperti yang diinginkan oleh Allah. Jadi ayat bagi likuli muslimin ayat tasilah di jamil awqati, maka wajib bagi setiap mukmin untuk menyibukkan dirinya fi jami'i awqati, dalam semua waktunya bidzikrillah ta'ala, dzikir kepada Allah. Satu itu. Yang kedua, wa du'ai, untuk tidak melupakan berdoa, karena doa mukul ibadah. Doa itu adalah hukumnya ibadah. Jadi kalau doa bukan ibadah, saya pun tidak mau berdoa. Tapi orang yang tidak berdoa adalah orang sombong. Itu. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Orang yang akan menuntut itu, orang yang selalu membiasakan membaca. Masih ingat Quran surah Fatir? Surah Fatir, surah ke 35. Surah ke 35 ayat 29. Surah ke 35 sebelumnya sih. Ayat ke-29 dan 30. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitabullah, selalu membaca Al-Qur'an. Itu pakai fi'il mudhari. Ya, yatluna kitabullah. Para santri, para ahli bahasa menjelaskan fi'il mudhari itu adalah hal wal istiqbal. Artinya apa? Kata kerja aktif progresif. Jadi membacanya bukan sekali dua kali, tapi kontinu. Makanya membacanya kalimatnya memakai kata yatluna kitab. Jadi bacanya lain sekali dua kali, tapi kontinu. Sehingga Nabi menyebutnya Abdul amal, khairul amal, begitu kalimatnya para ahli hadis. Itu setahun sekali kan? Khairul amal adalah amal yang terbaik, amal yang utama, amal yang dicintai oleh Allah Taala, yang kontinu meskipun sedikit, sedikit tapi banyak, itu yang dicintai oleh Allah. Kalau kita baca Quran satu kali baca 5 juz, kemudian setahun sekali polos. Jadi Abdul amal, khairul amal, begitu hadis redaksinya dalam Sahih Bukhari. Khairul amal, Abdul amal, adwamuha wa infal. Amal yang dicintai, amal yang utama, amal di sisi Allah yang kontinu meskipun yang sedikit. Nah, yang harus kita lihat bawahi kontinunya, yang sedikitnya jangan dibaca. Nanti pelit. Ya. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitabullah, selalu membaca kitabullah, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, itulah amalan yang tidak akan pernah rugi. Itulah amalan yang tidak akan pernah rugi. Itu yang menjamin Allah itu. Kalau yang menjamin manusia itu pasti koclak itu. Ini yang menjamin Allah. Tijaratan lan tabur. Ya, makanya doa kita kan begitu.
Allahumma ij'alna hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan masykura wa danana dandan mabrura wa tijaratan tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhirnya ya Allah minal dhulumati ilan nur. Makanya hadis ini sering dibaca orang yang pernah berangkat dan ibadah haji dengan sepenuh hati, maka semua biayanya yang telah dikeluarkan untuk haji diganti berlebih oleh Allah, tidak akan pernah rugi. Itu bahasanya tijaratan dan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhirnya ya Allah minal dhulumati ilan nur. Itu doanya itu makbul itu. Allahumma ij'alna hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan masykura wa danana dandan mabrura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Yang pernah berangkat haji, semua bisnisnya, semua usahanya, semua kifayahnya tijaratan lan tabur, tidak akan pernah rugi. Allah akan mengganti berlipat ganda. Itu janji dalam doa. Jangan di kamar pun ada khusyuk dalam doanya. Itu tijaratan dan tabur. Jadi kemistian bagi seorang muslim 5. Satu tadi apa? Dan waktunya dikir kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu berdoa. Hampir setiap gerakan tubuh kita ada doanya, Pak. Mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, masuk WC ada doanya, mau makan ada doanya, mau meninggalkan rumah ada doanya. Itu leos-leos. Jangan lupa untuk berdoa. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an, untuk membiasakan membaca Al-Qur'an. Nah, salah satunya wa qiraatil Qur'an. Nah, di apa namanya ini surah Fatih ini dijelaskan orang yang terbiasa membaca Al-Quran, menegakkan sholat, membiasakan berinfak, itu adalah bisnis yang tidak akan pernah rugi. Jadi waktu yang diberikan kepada Allah itu tidak akan pernah rugi. Itu jaminnya. Apalagi di ayat 30-nya ini gomnya ini, liwaffiyakum ujurakum, Allah akan memberikan pahala yang sempurna. Sadajan bacaan itu benar, sadajan sholatna sering lalai, sering usuh, sering kalamun, tapi berusaha kontinu, Allah sempurnakan pahalanya. Nah, makanya ini yang seringkali terbaring sih bersolat yang mau diterima sesuatu. Oh ini mana sih? Karena mesti apa? Dan kita selalu menggunakan parameter itu, parameter fikih itu memang tidak salah, itu paling standar, itu paling mudah. Tapi ada software yang sering kita lupakan, yaitu kesubuhan hati setiap orang. Mungkin bacaan nanti benar-benar diterima sholat itu, baca lagi benar cerita kalau diterima sholatnya yang mana cerita. Nabi Musa pun ditempeleng sama Allah. Nabi Musa ditempeleng sama Allah. Ketika Nabi Musa membenarkan, meluruskan doa seorang hamba, seorang umatnya yang ngadoa teh terbatas menurut saya agama. Tuhan, aku ingin ketemu denganmu, biar aku bisa mencucikan pakaianmu, menyemir sepatumu, menyisir rambutmu. Aku rindu kepadamu, kata Musa. Doa nama yang mana sih kaki itu? Terbalik siapa? Ada yang apa? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah Musa, Nabi Allah. Ada yang dia bilang ini, kamu nggak doa sih nggak gitu, masa mesti orang begitu sama tuh. Emangnya mau ditibahnya jadi bener? Lalu nanti pas lain gitu nggak doa tetap pantas. Udah rumahan tuh nggak tuh. Kiamnya kalau doa teh, kalau sholat teh, nih gerakannya harus begini, bacaannya ini.
Tapi itu semotong sedikit. Ya. Karena kantos nyarios Pak Ustadz. Ria, perbuatan ria, kemudian setengah ria, itu bagus. Itu lebih baik daripada yang tidak. Ya, jadi kan ini ibadah itu ada yang ikhlas di awal, ikhlas di tengah, ikhlas di akhir. Itu tahapannya. Yang demikian gila. Nggak mungkin. Awalnya ikhlas, Yang tinggal di buku batu dulu lah. Ikhlas. Makanya kalau tajud di dunia itu situ, tajud di dunia memperbaharui dia, gitu. Ayat ikhlas ngebentina, wah, oke lah, setuju begitu, sip. Jadi gila. Nah, ini yang ambil itu adalah sejak awal sampai akhir itu bisa stabil, itu yang terbaik, itu yang terbaik. Ya, pertama ini pemirsa aja melakukan semua ini, tapi akhirnya ada dia di belakang di awalnya, tapi pikir nggak ada apa manfaatnya ini. Mungkin Allah bolak-balikan hati setiap kita belajar. Akhirnya dia, ya Allah, ya Tuhan, aku salah mengawali semua ini. Hari ini aku mau memperbaiki dia untuk ibadah kepada. Boleh silahkan, itu lebih baik. Tiba atau apa? Tidak apa. Gitu. Jadi ada orang yang ikhlas di awal, ikhlas di tengah, ikhlas di akhir. Ujung-ujungnya ya Allah. Itulah di Quran surah Al-Baqarah 216. 216. Ada sesuatu yang kamu cintai tapi jelek di hadapan Allah. Ada yang kamu benci, tidak suka, padahal itu terbaik di hadapan Allah. Begitu, bukan kasih ilustrasinya. Kan kadang-kadang kita begitu respon kita ini. Ya. Atau tergantung ilmu yakinnya ya. Itu soal perakatnya, Pak. Jadi sangat dipengaruhi oleh keilmuan, oleh wawasan, oleh input yang kita dapatkan. Jadi kan kita menarasikan sesuatu berdasarkan data yang kita miliki. Makanya Islam menyebutnya udkhulu bisilmi kafah. Kalau bahasa alim itu harus benar, akurat, lengkap. Bahasa Al-Qurannya udkhulu bisilmi kafah. Masuklah kalian dalam memahami ajaran Islam secara total. Kafah. Begitu Pak. Sehingga kita bisa memposisikan ikhlas itu sejak awal. Ya. Kalau para sepuh ini, kita seringkali dulu itu pasangan hidup itu dijodohkan oleh orang tua, karena orang tua sudah punya harapan bahwa dulu itu kalau dari keturunan bayi itu akan lahir generasi yang baik. Kita mah baheula can aya haram janda, haram janda kalau nggak bisa lagi. Haram janda kalau bisa. Nah, itu yang harus bahasa alim itu benar datanya, akurat sasarannya, lengkap datanya, baru kita bisa mempersepsi atau menjelaskan itu. Baik. Ya. Sebentar tadi ya. Tentang keberuntungan itu. Apakah ada hubungannya dengan surat Al-Hijj ayat 87? Al-Hijj. Ya. Al-Hijj itu surat berapa? Ke 15 atau 16. Surah Al-Hijj saya kurang. Al-Hijj ya. Ayat oh iya, walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil hakim. Ini sab'an masani. Jadi gini.
Ini 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu suratul Fatihah. Jadi di surah Al-Fatihah itu memang dijelaskan ada 3 kelompok manusia di Fatihah ini. Pertama ada kelompok An'amta. Nanti jawabannya di An-Nisa 69. An'amta itu, ya. An'amta. Jadi An'amta itu kata dasarnya nikmatun. An'am itu yang dikasih nikmat tanpa batas. Siapa? Wan nabiyyin dan Yudi wasyuhada wassolihin. Itu yang masuk kategori An'amta. Jadi orang-orang yang beruntung itu, dikaitkan dengan orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang dikasih nikmat tanpa batas. Itu kalimat itu diulang-ulang. Ayat apa namanya? 7 ayat, surat 7 ayat yang diulang-ulang itu Sabtul Masani namanya. Ya betul. Ya, Sabtul Masani. Sabtul Masani. Ya, yang 7 ayat yang diulang-ulang. Di situ dijelaskan kategori orang-orang yang beruntung. Pertama, manusia itu menurut surah Al-Fatihah ada 3 klaster. Pertama adalah An'amta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai sini dulu bahasanya. An'amta alaihim. Itu yang kelompok orang yang akan selalu meraih keberuntungan. Itu diulang-ulang dalam Sabtul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Berarti ada dasarnya banyak. Dasarnya. An'amta. An'am itu ayat sebenarnya dari kata nikmat tuh. Kalau nikmat satu nikmat, kalau an'am banyak nikmat. Jadi nikmat tanpa batas. Siapa orang-orang yang beruntung dikasih nikmat tanpa batas itu? Jawabannya ada di An-Nisa ayat 69. Ya. Siapa? Wan nabiyyin. Orang-orang yang selalu mengikuti perilaku para nabi Allah dan orang-orang pengikut setia para nabi. Itu. Yang kedua adalah wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid. Atau orang-orang yang hidupnya disaksikan membela kebenaran. Sehingga sebelumnya wan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Nah, ini orang-orang yang an'amta, orang-orang yang selalu meraih keberuntungan tanpa batas. Itu an'amta. Ya. Al-Sabtul Masani. Ini ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Makanya Al-Fatihah menjadi bacaan pokok fardu dalam sholat kita. 7 yang diulang-ulang. Iya, 7 yang diulang-ulang. Itu adalah Al-Fatihah. Ya. Oke. Jadi siapa mereka yang beruntung itu? Jawabannya ada di An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasulahu ma'al ladina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-shadiqin was-syuhada'i was-sholihin. Oke. Kita kembali ke ayat ini. Jadi mereka yang beruntung adalah para nabi dan para pengikut setia nabi. Yang kedua, siapa para pengikut setia nabi itu? Itu jawabannya sebetulnya wasidiki, orang-orang yang selalu jujur. Maka Abu Bakar menjadi prototipe-nya. Hadis Nabi menyebutkan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib bagi kalian berlaku jujur, karena jujur akan membawa kalian kepada gerbang kebaikan tanpa batas. Itu namanya birrun, kebaikan. Masih ingat ya, kita rumusnya? Baik itu ada hasan baik, khair baik, thayyib baik, kecuali itu tara balik, kalau yang baik dari thayyib itu. Thayyib. Nah, mbahnya baik adalah birrun. Maka berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain. Karena berbakti kepada orang tua itu tanpa batas, maka kebaikan yang Allah berikan pun tanpa batas. 7 ayat itu Al-Fatihah. Ya. Oh, Al-Fatihah itu. Iya. Kan 7 ayat itu. Wasuhada. Bahkan kalau bicara tentang siddiqin, wasuhada,
itu lebih dahsyat lagi. Apa dasarnya? Satu, kita lihat kembali. Ini yang disebut oleh Pak Teddy tadi. Orang-orang yang dulu itu an'amta, tidak akan pernah terputus nikmatnya. Siapa? Wan nabiyyin, dan para pengikut setia Nabi. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, membela kejujuran, menyampaikan kejujuran, menyampaikan kebenaran, menegakkan kebenaran. Siapa lagi? Wasyuhada. Nah, kalau sudah sampai wasyuhada, orang yang diketahui kejujurannya dan disaksikan kematiannya dia orang jujur. Itu namanya syuhada. Apa kedahsyatannya? Satu, ya, kita tunjukkan kedahsyatannya. Yang orang yang beruntung itu. Kalau melihat Al-Hijr tadi, lihat di Al-Baqarah 154. Al-Baqarah 154. Ya. Al-Baqarah 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu, jangan kalian katakan, liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Kan syuhada teh orang yang mati di jalan Allah. Ya. Wala taqulu, jangan kau katakan, liman bagi orang yaktulu terbunuh fi sabilillahi amwat, di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, tetapi mereka hidup. Walakin la tashurun, tetapi kalian tidak menyadarinya. Mereka tetap hidup. Nah, dari mana penjelasan berikutnya? Lihat Ali Imran ayat 169 160. Ya. Wabima ya. 169 59 ya. 69. 169 mana 60 dan 69 terus ini resep. Wala tasabana lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lebih dahsyat lagi. Wala tahsabanna alladziina, wala tahsabanna, jangan kalian menyangka. Hasiba menghitung, mengkalkulasi begitu. Wala tahsabanna alladziina, kalian jangan menyangka orang-orang kutilu yang terbunuh fi sabilillahi amwat, di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, tetapi mereka hidup inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaquna, dan Allah terus menerus memberikan rezeki kepada mereka. Jadi mereka keluarga mereka yang mati syahid diberikan rezeki, hanya beda kapling saja dengan ya. Makanya ulah dicari. Oh, itu musyrik sih. Ziarah ke para wali ada. Awal itu syahid, dan orang syahid itu cepat percaya. perilaku itu dipercaya. Ilmu yakin. Siapa saja orang-orang yang mati syahid itu? Satu, setiap orang yang berangkat ke majelis ilmu untuk berjamaah sholat wafat syahid, yang tertimbun longsor syahid, yang tenggelam air banjir bandang syahid, kalau dia orang iman. Kalau dia memang ahli saja, karam jadah materi. Syahid menurut Al-Quran. Tapi kemana pamit kata suatu kelompok syahid ditembak ke polisi di tol, apa yang sedang dilakukannya? Apakah dia bawa narkoba? Atau dia memang meyakini kebenaran yang ingin disampaikannya? Kebenaran menurut kelompok gitu. Aturan yang diyakini bahwa langkah ini adalah benar. Begitu.
biarkan syahid menurut, saksikanlah oleh orang banyak bahwa mereka adalah syahid. Mungkin saja kedoliman ini ada kedoliman dan dia melakukan semua itu untuk menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, sudah berbagai cara disampaikan, akhirnya dia menempuh jalan seperti ini, tapi ternyata kontraproduktif dengan kenyataan kebijakan sehingga dia wafat. Insya Allah saya ya, kan udah katembak ke didugem kata betul. Itu aku kasih tahu farihina, mereka selalu bahagia. Farhan itu artinya orang yang selalu gembira. Farihina, mereka selalu bima atahumullah min fadli, dengan apa yang Allah datangkan bagi mereka dari berbagai keutamaannya. Wa yatabshiruna billadzi lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sampaikan kabar gembira kepada mereka, jangan khawatir, tidak akan punya keresahan, tidak yang pernah bunda, tidak akan pernah sedih. Allah berikan bagi para syuhada. Itu bagi para syuhada. Itu kelompok yang akan meraih keberuntungan. Tidak akan pernah putus. Nah, kalau di Al-Fatir tadi itu, setelah Allah menyebutkan liwaffiyahum ujurahum, aku akan sempurnakan pahalanya. Meskipun bahasanya Quran kurang bagus, tajwidnya keenakan, suaranya tempat dienakan, tapi kesungguhan dan kontinu jangan khawatir. Allah sempurnakan pahalanya. Tidak hiburan. Sholatnya sering tidak khusyuk, infaknya sering pelit, bahkan ria-ria sedikit. Gak usah takut, teruskan, kontinukan, meskipun sedikit-sedikit. Allah akan sempurnakan pahala. Wah, boleh tadi mas sudah kasih gak gitu loh. Yang mana siapa yang biarkan saja ya, cenai perlu sekolah di publik boleh tahimah saya sedekah biarkan, nanti dia akan berproses. Kalau dia memperbaiki dirinya liwafiyahum ujurahum, Allah akan sempurnakan asal ada kontinunya, kesungguhan yang hadir dalam. Kemudian setelah itu liwafiyahum ujurahum min fadli, Allah akan tambah kemudian tak batas. Bahkan di akhir ayat itu Allah menyebutkan innahu ghafurun syakur. Kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, Allah ampuni kekeliruannya, kesalahannya. Kalau dia sungguh-sungguh terus kontinu, bahkan syakur, Allah akan selalu mengingatnya, Allah akan selalu mengucapkan rasa terima kasihnya. Itu namanya syakur. Beda dengan syukur. Kalau syukur kita yang berterima kasih. Itu namanya kalau syakur Allah berterima kasih lagi. Oh gitu. Sebaliknya. Jadi Allah itu syakur. Allah selalu mengingatnya kebaikan kita. Sebenarnya kalau kita tahu apa terhadap presiden kita itu bagus, sudah wajar warga pada negara mengetahui pemimpinnya. Yang hebat itu presiden ingat kepada kita. Nah itu hebat. Itu namanya syakur. Itu namanya syakur. Baik. Ada beberapa amalan yang mengundang keberuntungan. Satu adalah menjaga zikir. Yang kedua, setiap langkah diawali dengan doa. Yang ketiga, bertilawah Quran. Nah, yang keempat, kita akan beruntung itu adalah watadawu'i, selalu sepanjang waktu kita menjaga ketawaduan.
tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Orang seperti ini akan dicintai oleh banyak. Itu namanya tawadhu bahasa Arabnya. Bukan tawadhu bahasa Sunda. Kalau tawadhu bahasa Sunda mah para mawadwin. Watadawru'i. Jadi selalu konsisten dengan rendah hati. Ya, itu namanya tawadhu. Nanti kita telusuri ayat Quran. Yang kelima, singkatnya ini dari Ajarul ini, yang kelima adalah wasodaqati lil bala'i, bersedekah, karena sedekah itu dapat memproteksi dari mala bahaya. Sedekah. As-shadaqatu tatbaqul bala. Sedekah itu dapat mencegah, memproteksi, melindungi dari mara bahaya. Itu sedekah. Coba kita pentingnya dikir, kita lihat di Quran surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surah ke-33. Surah ke-33 ayat 41 sampai 44. Kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah. Sudah ketemu? Tidak. Selalu mengingatnya sebanyak-banyaknya. 41 ya Pak ya? Ya, 4 tadi sampai 4. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dzikran katsira, dengan dzikir yang banyak. Maka dengan ayat ini sebagian orang mengatakan perlu dihitung bisa dzikir mah hak sahabat nawe. Tapi Rasul kasih tahu, habis sholat subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ada hitungannya. Ya, itu ada hitungannya. Rasul kasih tahu yang ini sekian, yang ini ada. Tapi Al-Quran menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dzikran mengingat. Ya. Syukran Kasih banyak. Ya, dzikir sebanyak banyak. Artinya yang banyak. maksudnya ayat ini salah satunya adalah bahwa setiap saat sepanjang hidup kita, kita harus menghadirkan hati kita dekat kepada Allah. Nanti di Quran surah Al-Hadid ayat 4 itu memberikan panduan dari penjelasan ayat ini, atau ayat ini memberikan penjelasan terhadap Al-Ahzab ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Itu artinya dzikir. Jadi dimanapun kapanpun Allah selalu dihadirkan dalam hati dan jiwa kita. Tapi yang penting kali ikhlas ya kan enggak? Apa? Dzikran katsirana. Kan sama dengan baca Al-Quran satu. Itu amalan yang sifatnya insidentil. Kapan dibacanya? Mau tidur. Nah, yang dzikir di Quran katsiran itu merujuk surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Artinya sepanjang hidup kita, kita harus menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dzikran Nah, cara menghadirkan Allah dalam hidup kita itu namanya berzikir. Jadi menghadirkan Allah dalam hati kita, dalam kehidupan kita namanya berzikir. Itu disebut dengan dzikran katsira. Itu kita harus mengingat, menghadirkan Allah sepanjang hidup kita.
Berapa hitungannya nggak bisa dihitung. Itu namanya Sampai mati. Itu namanya dikon kasih. Wasabbihu bukratan wa asila. Kemudian selalu bertasbih, ya. Udah ketemu al-ahzabnya? Al-Hadid itu Pak. Al-Ahzab ayat 30, surah ke-33. Dulu coba. Surah ke-33 ayat 41 sampai 44. Wah, nanti buyutiku. Wasabbihu, bertasbihlah kepada Allah bukratan, waktu pagi, wa asila, waktu petang. Jadi ini namanya dikron kasiro itu. Kita ini harus menjaga, menghadirkan Allah sepanjang hidup kita. Ini ayat berikutnya menjelaskan. Wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian ayat 43 mengatakan huwallazi, dan Allah yusalli, yang menyambungkan, yusalli yang terus-menerus menyambungkan, 'alaikum, kepada kalian, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya, liyukhrijakum min dhulumati ilan nur. Para malaikat memohon kepada Allah agar mengeluarkan kalian dari kegelapan. Ini yang selalu dijadikan alasan. Kalau kalian dihadapkan dengan kelupakan, kesumpahan, kebuntuan berpikir, berpikirlah biar Allah dan para malaikatnya memohon kepada Allah diberikan cahaya, kalian dikeluarkan dari kegelapan. Berpikir. Mau apa? Tasbih maka, istighfar maka, tahmid maka. Begitu ya kalau ayat ini. Liyukhrijakum, huwallazi, dan Allah, dan Dia Allah yang yusolli, menghubungkan, menyampaikan, memberikan, alaikum, kepada malaikat, wa malaikatuhu, dan para malaikat berdoa juga, bersolawat juga, liyukhrijakum, agar bisa terus memberikan jalan keluar bagi kalian, minal dhulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi zikir itu salah satu ciri orang yang beriman. Kalau malas berzikir, maka saat itulah iman kita mulai berkurang. Itu ciri orang beriman adalah berzikir. Tahiyyatuhum, penghormatan mereka, yauma yalqaunahu, ketika mereka menemuinya, liqa, bertemu, yalqaunahu, salam, ialah ucapan salam. Fa'adalahum ajran karima, Allah menjadikan pahala yang mulia bagi mereka. Apa artinya? Bahwasanya penghormatan, at-tahiyyu, penghormatan, berzikir kepada Allah, itulah cara kita menghormati. Bersolawat adalah cara kita menghormati Nabi, memuliakan Nabi. Kalau kita sering mendoakan saudara kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan sahabat kita, mendoakan guru kita, itu artinya kita menghormati, memuliakan mereka. Jadi yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, orang yang tidak pernah mendoakan guru-gurunya, orang yang tidak mendoakan orang yang tidak bisa berjasa, yang telah berjasa kepadanya, artinya dia termasuk orang yang tidak menghormatinya. Begitu. Bagi mereka inilah yang akan mendapat keberuntungan. Jadi siapakah yang beruntung tahun ini? Mereka pertama
kalau lihat pesan Al-Januji, siapa mereka yang beruntung tahun ini di tahun 2022 ini, maka pertama mereka yang selalu mengisi hari-harinya berzikir kepada Allah. Betul. Yang kedua, orang-orang mereka yang mengisi setiap langkahnya berdoa kepada Allah. Yang ketiga, orang-orang yang beruntung di tahun ini adalah mereka yang sepanjang hayatnya kontinu membaca Al-Quran. Yang keempat, orang yang beruntung tahun ini mereka yang sepanjang hidupnya selalu rendah hati. Dan yang kelima, orang yang beruntung sepanjang hidupnya adalah mereka yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Itulah investasi terbaik setiap kita yang Allah kita berikan lewat Allah. Ayat tersebut saya. Oke. Mengenai zikir tadi, saya hanya ingat salah satu ayat saja. Ayat pertama surat Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi malikul qudusil azizil hakim. Bertasbihlah semua makhluk yang ada di bumi dan di langit. Yang menjadi pertanyaan saya, bedanya tasbih dengan zikir. Dan kedua, yang termasuk makhluk yang ada di langit dan bumi kan bukan hanya manusia, bukan hanya iblis, apa saja, dan bagaimana bertasbihnya makhluk-makhluk yang bukan manusia dan bukan iblis. Baik. Tasbih itu bagian dari zikir, atau cara berzikir itu lewat tasbih, lewat tahmid. Itu soal pilihan. Jadi semua zikir-zikir itu bisa dilakukan dengan pilihan yang bisa kita sukai atau yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau pertama tadi bisa tasbih, bisa tahmid, bisa tahlil, bisa takbir, sama saja. Itu semua adalah bagian dari zikir kepada Allah. Nah, membaca Al-Quran pun adalah zikir kepada Allah. Itu semua makhluk adalah bertasbih. Betul bahwa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu berzikir kepada Allah dengan cara dan bahasanya masing-masing. Siapa yang memahami tentang bahasa itu satu. Yang paling memahami bahasa binatang hewan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia paham dengan bahasa binatang. Kemudian yang bisa berdialog dengan pepohonan nabati siapa? Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Nabi Sulaiman ketika pasukannya lewat berhenti. Semut sedang terburu-buru memasuki lubangnya, takut keinjak sama kalian, berhenti dulu. Bahasa apa? Bahasa Nabi Sulaiman terhadap semut. Semua binatang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian ikan di laut, siapa yang mendengar zikirnya ikan di laut? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus ketika dia dimakan hiu, kemudian ada zikir. Ternyata semakin gelap, tapi dia mendengar zikir-zikir yang menggebu. Ternyata yang zikir itu bersumber dari ikan, air yang ada di laut. Maka dia mengucapkan doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu pun zikir. Jadi itu yang tadi itu doa Nabi Yunus atau ikan? Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus berzikir setelah mendengar bacaan zikirnya ikan-ikannya. Ya, maka dia pun berzikir. Ikan aja berzikir, apalagi saya. Itu bukan itu zikirnya. Wallahu alam zikirnya seperti apa. Itu. Tapi mereka berzikir. Ya. Ada jemaah kita ini yang sempat dibukakan hijabnya. Bapak saya yang bilang. Dibukakan hijab. Nah, dia ngerti bahasa air netes. Itu nanti bukan salah. Pada saat-saat tertentu dia dibuka. Ya, dia dibuka. Mungkin beliau termasuk orang yang bersih ya. Jadi ceritanya
di lingkungan Dirjen Pajak. Dia tidak punya kesempatan untuk berangkat haji, ini ceritanya. Tapi dia ingin berangkat haji, ingin sekali. Tapi waktu itu Menteri Keuangan terkait begini, Miranda Gultom menjadi lebih tidak memberikan kesempatan untuk haji, sampai dia nangis, ya Allah, dia mau pindah, mau pensiun dini atau mau pindah ke tempat yang lain sehingga dia punya kesempatan untuk berangkat, tapi tidak diizinkan pindah. Nah, ketika dia pulang ke Bandung, saya bikin, ya Allah, berikan saya jalan untuk bisa haji, ya Allah. Nah, kemudian dia membantu orang, fakir miskin, menyekolahkan orang dia. Nah, begitu musim haji tahun ini pada bulan, ada serombongan orang datang ke rumahnya. Pak, ini kok bapak ketinggalan. Saya yang menemukan, bapak kan serombongan dengan saya. Bapak ini yang satu kamar dengan saya. Ini tas bapak yang ada bapak sama saya. Dia pikir saya kan untuk haji kan? Saya ketinggalan. Dia ngomong aja begitu. Ini kupon bapak yang terbawa sama saya, ini teng-tengan bapak, ini tas bapak, namanya jelas nama saya. Dia bilang saya nggak berangkat, tapi dia bilang begitu ya, terima kasih. Mungkin saya, setelah dia berpikir di masjid ini, ada yang kisah nyata itu, orangnya ada. Begitu Pak. Seperti kisahnya Abdul Rahman yang tukang sepatu itu, yang tidak jadi berangkat haji, justru satu-satunya orang yang diterima hajinya adalah dirinya, karena dia telah melakukan haji substansi. Dia tidak berangkat haji, tapi dia melakukan amalan-amalan haji. Apa itu? Peduli kepada orang lain. Dia nangis saking rindunya ingin haji, tidak diberikan kesempatan untuk ibadah haji. Nangis nih. Nah, dia cerita, ada salah satu orang hebat kata saya. Orang sampai dia mendengar air yang menetes pun bertasbih. Nah, tasbih, tahmid itu namanya dzikir. Itu sarana dzikir. Baca Quran adalah dzikir. Menjaga diri dari berbuat haram. Pedagang yang menjauhi riba, dia sedang berpikir. Gitu. Ya, itu sedang. Jadi saya menerjemahkan, memandikan mana dzikir adalah menghadirkan Allah dalam diri kita. Maka itu namanya dzikron kasiro. Dzikir sebanyak-banyaknya. Atas dasar itu saya kali terus pakai itu sudah berpikir masalah apa. Nah, itu dalilnya. Kalau angin itu angin juga sama. Tapi kalau misalkan anginnya menyebabkan malapetaka, berarti itu sedang memberikan paparan dan ujian dari Allah. Ya, Nabi pun sempat marah. Ya, malaikat pun sempat menawarkan ABCD kepada, saking keselnya, maka Allah mengutus angin itu, angin berbentuk berupa adat yang Allah kirimkan. Kata Pak misalkan, kalau kemaksiatan sudah merajalela, memberi kecurangan sudah menjadi hal yang biasa, Allah akan menurunkan adab tanpa pilih bulu, bisa air, bisa angin, itu ada. Jadi berarti angin juga taat kepada Allah, diperintah untuk sangat taat kepada Allah. Ya, untuk mengingatkan manusia. Ya, mengingatkan manusia. Semua makhluk itu berzikir kepada Allah. Betul itu di ayat ini. Ya. Jadi orang yang pernah dibukakan hijab
Sunda punya filosofi mimpin kudu amin, ngalah kudu mental. Ini etika. Jadi sejak awal ada rasa ketuhanan itu pada diri manusia itu ada. Hanya mewujudkannya yang berbeda-beda. Suku Maya itu sangat menghormati tumbuh-tumbuhan, dan dia tidak mau menebang pohon kecuali yang sudah mati baru dipakai. Karena dia merasakan bahwa mereka pun hidup seperti kita dan mereka berpikir. Di suku Maya itu, maka Nabi ngasih tahu segala sesuatu harus diminta kepada Allah dengan cara apa? Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Makanya ketika menyembelih pun kenapa tidak pakai Ar-Rahmanir-Rahim? Karena cukup Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak Ar-Rahmanir-Rahim, maka pengasih maha penyayang akan bergembah terus dibenci, siapa terbaik bisa. Bismillahirrahmanirrahim, hadirkan nama Allah. Begitu Pak. Nah itu orang Sunda maka filosofinya nipit kudu amin, ngalah kudu pen. Tak kasah keluar salah Allah. Itu makanya dulu itu suka ada animisme begitu. Kalau mau menebang pohon pakai kain menyan dulu, dipakai jam boka. Etikanya sudah benar. Kan caranya yang benar. Jadi nipit kudu amin dalam kebenaran sudah benar. Hanya ada Tuhan yang dia buat sendiri. Itulah genderuwo. Itu kesalahannya. Dari sisi tauhid. Ya dari sisi tauhid. Bibit kudu amin, nanti kudu alam kudu menta, itu sudah dibenarkan oleh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita jarang melakukan ini. Sampai Nabi Sulaiman ke semut pun cepat-cepat ya. Takut kalian nanti kena injak sempat masuk aku. Karena kelancaran rezeki itu ada pengaruh nggak Ustaz? Apa? Kalau misal orang maksiat tapi rezekinya ayah pengaruh tuh Pak. Allah akan memberikan rezeki kepada yang dikehendaki dan yang akan membatasi kepada yang dikehendaki. Dia ahli maksiat, dikasih rezeki, dipakai maksiat, rezeki ini adalah laknat baginya. Begitu. Jadi ahli sajadah, ahli haram jadah, Gusti Allah bagi rezeki ya. Nah, kemarin disampaikan orang yang maksiat ditahan siksanya nanti diakumulasi. Tetap diakumulasi. Diakumulasi. Itu dihapus. Kemarin disampaikan dalam hadis riwayat Muslim. Muslim ini. Kalau Allah menghendaki kebaikan seorang hambanya, maka Allah segerakan siksanya di dunia. Kalau Allah menghendaki kejelekan kepada seorang hamba, Allah tahan siksanya di dunia. Jadi orang yang maksiat perizinan lancar, nipu lancar, terima lancar. Terutama terhadap orang-orang yang ngeragu sebenarnya. Dilancarkan aja lah, biarkan. Nggak pernah diuji, selamat saja, nggak masalah. Tapi itu diakumulasi sekaligus. Dikasihkannya itu jadi Allah. Kan kuncinya dari sabar dan ikhlas sebenarnya. Ikhtiar kita itu. Ikhtiar. Itu pangkat lunaknya itu harus disediakan. Begitu. Dan sekali lagi, siapa yang beruntung tahun ini dan siapa yang akan beruntung di tahun 2023, kuncinya menjaga diri kepada Allah. Yang kedua, selalu berdoa dalam setiap gerakan kehidupan. Yang ketiga, tilawah Quran. Yang keempat, menjaga sikap rendah hati. Yang kelima adalah bersyukur. Semua harta yang disedekahkan, dibelanjakan di jalan Allah, itu akan menjadi berkah terbaik. Tapi ada satu kasus Pak, Menu dioperasi, niat ingin sembuh, tapi di akhirnya meninggal. Kita dia fisabilillah, sabar ikhlas atau kemana Pak? Orang yang sakit menahun, orang yang sakit hanya tertusuk duri, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Menghapus Dosa-dosa. Kan tadi kemarin disampaikan
Di antara hikmah musibah itu ada 5 kemungkinan. Satu, Allah rindu agar kita banyak berzikir. Rindu agar kita banyak berzikir. Peringatan. Fa inni uhibbu asma'a sauta. Aku rindu hamba-hambaku berzikir kepada Aku. Yang kedua, dalam Sahih Bukhari, boleh jadi itulah cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Baik sakit, tertusuk duri, orang Sunda namanya Hanya kusuk. tertusuk duri. Ya. Kan cocok cucuk Panitik. pedak, cucuk pedak ini. Kemudian Itu kalau kita beriman, itu mengurangi dan menghapus dosa. Apalagi kalau sakit menahun. Kan gini, ada orang yang hadis-hadis khusus menurut saya kita sampaikan. Ada orang sakit, didiagnosa harus minum obat ini, kemudian tidak bisa ditolong. Yang satu orang jahat, sakit, dikasih obat sembuh. Malaikat kaget, kenapa orang soleh tidak diselamatkan, orang jahat diselamatkan? Kata Allah, sebaik-baiknya manusia pernah berbuat dosa, dan sekecil apapun dosanya ada balasannya. Hambaku yang aku cintai, dia pun berbuat dosa, dan dosanya aku balas di dunia, supaya dia datang kepadaku tidak lagi membawa dosa. Sedangkan sejahat-jahatnya manusia pasti pernah berbuat kebaikan, dan sekecil apapun kebaikan pasti dibalas kebaikan itu. Nah, orang ini adalah hambaku yang berdosa, tapi dia pernah berbuat kebaikan, aku balas kebaikannya di dunia, sehingga ketika dia datang kepadaku tak lagi membawa kebaikan sedikit pun, karena sudah dibalaskan di dunia. Begitu datang di akhirat langsung ditampung. Itu hadis itu menjelaskan tentang ini. Oleh karena itu, sekali lagi ini parameternya, kita bisa memposisikan, kita bisa membariskan diri, apakah kita termasuk orang yang beruntung atau tidak, apa bergantung kepada salah satunya 5 poin ini. Berzikir sepanjang hayat. Yang kedua, selalu berdoa. Dan selama ini kita sering lupa. Kayak makan ke pokok kan doa nanti. Usah bagus lapar. Ya, tetapi itu continue membaca Al-Quran yang keempat memiliki kerendahan hati, yang kelima senang sedekah. Nah, inilah ciri orang yang akan meraih keberuntungan. Amin. Mudah-mudahan selama tahun 2022 poin-poin ini hadir dalam kehidupan. Sehingga kalau kekurangan sana sini kita maksimalkan di tahun 2023 insya Allah. Memudahkan itu bagi orang bagi orang yang muslim dan beramal soleh itu ada satu ayat, ya ajuda amanu, ya dan amanu wa musolihat wa yahbatu ilal husnul. Iya. Kalau merendahkan dirinya bukan karena orang muslim atau orang yang beramal soleh, tetap aja tidak. Syaratnya iman. Nah, Itu yang bernilai itu syaratnya dia iman. Meskipun rendah hati itu bersifat universal. Artinya apapun agamanya punya nilai-nilai kemanusiaan. Apapun agamanya. Tapi yang beruntung itu syaratnya harus beriman. Soal rendah hati bisa didapatkan oleh siapapun. Dan itu sangat humanis. Artinya berlaku pada setiap manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta